banyak inspirasi dari beliau sebagai tokoh motivator ya bagi saya, kemudian juga coach, juga mentor yang sudah melintang selama 30 tahun di dunia networking. Luar biasa, kita akan mendengarkan apa yang disampaikan sama Pak Gembong. Mohon disiapkan catatannya apabila ada kalimat-kalimat yang bisa merubah pikiran kita, itu disimpan. Ya, mungkin teman-teman sudah kenal ya, kalau sudah bertemu dengan Pak Gembong itu di kantor, beliau adalah seorang ayah, seorang mentor, sudah banyak pengalamannya di 30 multi level marketing, bergerak di ML sudah 30 tahun. Ini aku nggak bisa kebaca ya, nggak bisa di zoom karena kecil-kecil sekali tulisannya. Dan beliau juga cukup sabar ya, kalau menurut saya kadang-kadang kita juga dinasehatin begini-gini tapi masih suka turun naik gitu ya. Mohon maaf ya Pak Gembong, belum konsisten nih, masih suka bandel gitu. Padahal sebenarnya beliau ingin kita sukses, itu yang saya rekam. Beliau itu ingin kita semua bangkit gitu, berhasil. Enggak cuman punya uang 10 juta sebulan, tapi gimana caranya bisa meraih 100 juta sebulan, bisa kayak Bu Tati ya, dalam 2 tahun udah dapat 2 miliar lebih dari perusahaan. Itu bukti nyata buat teman-teman bahwa ini bukan bisnis kecil, ini bisnis besar, dan juga sangat mudah untuk kita jalani, nggak ribet gitu loh, nggak ada tendang menendang gitu kan. Ini luar biasa teman-teman gitu. Nah, nanti mudah-mudahan banyak kalimat, banyak nasihat, banyak kata-kata bijak yang akan disampaikan, kemudian banyak pelajaran berharga dari seorang mentor kita, bisa kita rekam, kita lakukan untuk kehidupan kita, untuk sama-sama segera menuju passive income tahun depan insya Allah. Oke, kita sambut bersama teman-teman Bapak Gembong Pujianto sebagai mentor kita, coach saya juga, dan guru kita semua. Silakan Pak Gembong, masuk. Ya, selamat malam semua. Suara saya terdengar ya? Dengar. Oke. Terima kasih buat Bu Ira, jadi MC yang luar biasa ya, ustazah nih beliau nih. Juga terima kasih Pak Rudi, Mas Bintang, dan semua komponen yang berkontribusi pada malam hari ini. Saya mencoba sharing dengan konsisten setiap Jumat dengan Pak Rudi, dan juga nanti next teman-teman bisa menjadi narasumber ya, karena hidup ini masih panjang, lorong kehidupan tuh gelap ya, kalau kita belajar tuh ilmu sebagai lentera. Jadi saya Gembong Pujianto mewakili True Support System, bercerita bukan untuk memotivasi sebetulnya ya, lebih tepatnya menginspirasi. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada CV Pak Gem ya, kami 30 tahun sebagai pembangun jaringan dan juga sebagai konseptor. Konseptor itu jujur kami belajar dari perusahaan internasional. Ya, nah materi malam hari ini semoga teman-teman bisa mendengar, juga bisa mencatat, karena kemungkinan besar apa yang kami sharingkan tidak instan, tapi kami yakin teman-teman pasti butuh sesuatu untuk bekal yang dijadikan lentera ke depan. Oke, next Mas Bin. Tetap semangat ya teman-teman, kita santai saja. Nah, ini sukses atau gagal ini sama dengan sikap. Tadi Pak Rudi sebetulnya materinya materi mahal, betul banyak Pak Rudi bilang ya. Mereka menyesal ya, sangat menyesal kalau tidak ikut Zoom, karena materinya jelas berbeda-beda teman-teman. Ya, kenapa mereka tidak ikut? Ya sudah, itu hak mereka, dan seorang Pak Gem tidak pernah terkecoh dengan mereka yang tidak ikut ya, tapi kami lebih peduli kepada mereka yang sadar diri bahwasanya ilmu itu penting ya. Kita bisa evaluasi, saya tahu persis kondisi PLE ya, di mana peringkat semakin tinggi tapi omset juga nggak naik ya. Jadi kami berkesimpulan, jika kita ingin menjadi diamond ya siapkan diri kita menjadi layaknya seorang diamond, bukan peringkatnya tapi kesiapan dalam hal bersikap. Untuk gagal mudah ya, berpikir negatif pasti gagal ya. Jadi kami belajar sikap ini menentukan siapa diri kita sebenarnya di hari ini dan yang akan datang. Jadi
bersikaplah menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari yang kemarin. Oke, next Mas Bin. Kita bisa lihat di sini teman-teman, banyak orang bertanya bagaimana caranya diamond menjadi royal dan sebagainya. Kami belajar sukses itu sikap itu 95%, teknik hanya 5%. Jadi Anda bisa tahu teman-teman ya, kalau kita mau jadi dokter, kita harus kuliah di fakultas kedokteran. Bagaimana caranya menjadi dokter ya? Semua universitas selalu menyiapkan non teknisnya. Bukan kuliah 1 hari diajarkan bagaimana cara menyuntik pasien, bukan. Tapi bagaimana menjadi seorang dokter yang profesional dalam hal ini sikap. Ya sama. Jika teman-teman belajar bagaimana menjadi royal crown, ya kita harus bersikap sebagai layaknya seorang royal crown. Ya kalau bicara omset, dimanapun semua pasti omset. Ya kita bisa lihat Bu Ira bisa bicara dengan baik, Pak Rudi, Mas Bintang dan semua para pembelajar itu redaksinya pasti teratur. Ya, jadi saya lebih sangat maaf yang menghargai bukan peringkat tapi dalam bersikap. Kita bisa lihat Tele ini masih baru teman-teman. Ya, ini perusahaan lokal. Jadi banyak yang sudah merasa bisa, merasa cukup lebih ilmunya, minta diakui dan lain sebagainya. Ya biarkan saja, itu mereka. Tapi jika TLE ingin panjang, itu harus memiliki komunitas bisnis yang memiliki budaya, yang memiliki sikap profesional, bukan asal-asalan. Ya, kita bisa lihat diamond banyak sekali. Ya, double diamond banyak, triple diamond banyak. Ya, tapi kalau peringkatnya naik terus income-nya nggak naik, buat apa? Ya, saya menghargai, maaf Anda yang belum diamond, tapi sikap Anda seperti royal crown. Ya, karena dunia akan menghargai bukan apa yang Anda miliki dalam hal tahta, tapi dalam bersikap. Ya, saya belajar sikap lama teman-teman. Ya, saya menghormati Anda, tapi terkadang yang dihormati tidak menghormati dirinya, ya sudah biarkan. Dan kami tidak pernah terkecoh jumlah orang yang ikut belajar dan yang tidak belajar. Itu pasti banyak yang sudah yang banyak lebih banyak itu yang tidak belajar. Ya, kita bisa lihat sejarah-sejarah ya di mana para nabi dulu, ada Nabi Nuh menyiapkan ya perahu besarnya di saat musim kemarau di Gunung Jagung. Banyak yang nggak percaya, bahkan anaknya pun nggak percaya. Nah, indikator seperti ini saya paham ya, karena kami bukan bangun jaringan teman-teman ya, di mana dulu kami membangun jaringan itu luar biasa sulitnya. Pak Rudi ngalami pasti. Ya hari ini orang hanya 2 kaki saja sudah hebat banget teman-teman ya. Kami jadi diamond di internasional itu bukan 300 juta, tapi sekali lagi kita harus bisa mendeteksi nih yang mana yang profesional dan yang mana yang amatiran. Jika multi level marketing itu bisnis kecil, kita berhenti teman-teman. Tapi kalau Anda tahu ada 4,6 miliar, wah itu nilai fantastis menurut saya yang bodoh ya. Ya, karena 4,6 miliar hitungan kami dalam bisnis itu bisa kita tempuh dalam 3 tahun. Ya, Anda jadi diri sendiri dengan ilmu yang hebat, sah-sah saja. Saya juga jadi diri sendiri yang bodoh juga sah-sah saja. Karena kami menghitung, jika 3 tahun dengan pengalaman yang ada bisa teraih 4,6 miliar, pasti itu angka yang besar. Ya, Pak Rudi sudah bilang siapkan gentongnya dulu. Ya, begitu banyak orang yang membuat fenomena multi level jadi jelek. Kenapa jadi buruk? Ya tadi kesombongan, tinggi hati, merasa luar biasa. Dia lupa ada lapisan langit berikutnya. Tidak ada salahnya kalau seperti Bu Ira bilang, kita harus belajar dari bayi sekalipun. Ya, dan teman-teman bisa melihat pembelajaran paling hebat malam hari ini. Saya belum pernah absen. Ya, selalu mengawal. Karena jujur, kami tidak memberi. Kami mencari ilmu dari Pak Rudi, dari Bu Ira, Mas Bintang, dari siapapun. Saya belajar mempertahankan arti namanya konsisten, teman-teman. Jadi kami tidak pernah goyang dengan mereka yang tidak ikut, walaupun peringkat mereka setinggi gunung, ya. Tapi yang kami lihat bagaimana konsisten, tidak akan pernah terkalahkan. Dan Pak Gem sebagai pembelajar akan terus-menerus belajar dari Anda semua. Bukan saya yang memberi, tapi yang saya mencari ilmu dari Anda semua. Jadi sekali lagi,
sikap ini adalah 95% yang akan menentukan sukses atau gagal hidup seseorang. Ya, bukan hanya di bisnis. Ya, betul Bu Ira bilang dunia itu indah. We-nya yang bahaya, teman-teman. Ya. Banyak orang ingin income-nya besar, tapi sikapnya tidak mendukung. Ya, sekarang kita bisa lihat banyak orang haus penghargaan, banyak pengakuan. Ya, buy under dan lain sebagainya. Nanti kita bahas malam hari ini. Nah, Tele ini masih baru masuk tahun ketiga. Saya belum pernah membangun jaringan di bawah 5 tahun, teman-teman. Dan baru kali ini kami kerjasama dengan perusahaan lokal luar biasa. Ya, mereka sudah banyak yang berhenti belajar, tapi sedikit yang mau belajar. Mereka yang berhenti belajar itu berjalan mundur, tidak akan bertumbuh. Tapi yang terus belajar pasti tumbuh dan berkembang. Ya, minimal ilmu yang Anda dapat, karena ini masih panjang jalan hidup. Ya, juga bisa menjadi pendek bagi orang yang belum punya ilmu. Jadi harapan kami, ya belajarlah menyiapkan diri, bagaimana memantaskan diri menjadi profile of success, menjadi pribadi yang sukses dengan tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ya, oke, next Mas Wid. Sikap 95%. Kita sepakat tele bisnis jaringan bukan sekedar bisnis produk. Ya, begitu banyak multi level menjadi buruk atau jelek karena banyak yang gagal, teman-teman. Kita berpikir bangun kesadaran, coba. Jika sama-sama menjual produk, kenapa harus di TLE? Ya, Anda belajar produk itu 3 jam, Anda bisa apa? Tapi mempelajari manusia itu sepanjang hidup, teman-teman. Saya belajar mengalah bagaimana menghadapi seorang Pak Rudi, bagaimana menghadapi Mas Bintang, menghadapi Bu Ira. Itu bukan pembelajaran pendek, panjang. Sekali lagi, jika hanya jual bisnis, ini jualan produk, kenapa harus di tele? Harusnya Anda bisa jawab. Ya, sama-sama jual produk bisa jadi kaya, di luar tele juga banyak. Tapi kalau jaringan, kita mendapatkan ilmu, ada leadership, ada kebersamaan. Nah, itulah yang membuat kita bertumbuh. Sama-sama jual produk, di Tanah Abang juga banyak yang jual produk. Ya, dan hingga mereka dengan polanya masing-masing, endingnya nanti akan mengalami kegagalan, dan yang sukses pasti yang di atas-atasnya lagi, teman-teman. Ya, harusnya teman-teman dewasa dalam cara melihat sesuatu. Ya, kenapa dibangun secara multi level marketing dan pelakunya adalah human, orang, berarti ilmu tentang manusia, kita wajib belajar. Ya, dan saya hanya mengingatkan berkali-kali, jika kita ingin passive income, bangunlah bisnis jaringan. Dan ini yang mengatakan Robert Kiyosaki, bukan Pak Game. Saya sering bilang ada limit saya di TRE, bukannya berhenti atau keluar, teman-teman. Ya, kami ingin membangun sistem ini untuk yang namanya passive income. Kalau saja 2 tahun yang akan datang, 3 tahun saya masih pontang-panting seluruh Indonesia, berarti itu konvensional. Tapi saya punya target akhir tahun, saya akan quit, berhenti membangun sistem, tapi memonitoring, memanajemen sistem. Saya berharap Bu Ira, Mas Bintang, dan semua Anda yang sedikit orang di ruangan meeting Zoom ini, itu akan menjadi Royal Crown dengan peringkat melebihi dengan sikap melebihi peringkatnya. Ya, Anda bisa menjadi pribadi yang hebat, tapi tetap low profile. Ya, dan kita bisa melihat, teman-teman, tele belum mulai. Pala jadi kaki, membuat modul, Pak Tongi mendukung, dan lain sebagainya. Saya menyiapkan. Saya menyiapkan semua, ada kesempatan dan kesiapan. Kesempatan Anda untuk sukses banyak sekali, tapi banyak yang lupa kesiapan. Contoh, banyak yang jadi diamond akhirnya mengajari pola dia bagaimana menjadi diamond dengan cara berjualan. Ya, sehingga suatu saat kalau dia tidak jualan, dia tidak ada income. Ya, harapan kami Anda bisa di 1 tahun dari hari ini, di tahun kedua Anda bisa freedom, bisa punya income tanpa harus bekerja keras, tinggal memaintain bahasanya saluran pipanya yang bukan ngangkat ember, ya teman-teman ya. Anda bisa merasakan passive income. Kalau kami Game Pujianto kalau hanya nyari puluhan juta, kenapa harus di TLE? Tapi sekali lagi informasi, multi level itu sebenarnya bisnis besar, teman-teman, bukan bisnis kecil. Anda harus membangun dengan pola jaringan. Kalau nggak bangun pola jaringan, ya konvensional saja. Semoga paham ya. Dan harapan kami yang sedikit di ruangan malam hari ini di Zoom ini,
dia adalah para pemimpin di tele yang akan datang, dan itu pasti dengan keilmuan Anda. Oke, jadi sekali lagi ini bisnis jaringan ya, teman-teman bisnis. Oke, next. Enggak, itu mah malam, jam kereta, jam pagi itu ya jam 6. Next. Semangat teman-teman ya. Semoga yang sedikit bermanfaat. Sikap profesional sebagai pebisnis. Kita bisa perhatikan apa sih arti amatiran dan arti profesional itu apa sih gitu. Ya, saya orang yang paling idealis ya. Anda bisa melihat saya paling idealis, tidak pernah berkomen. Mau ikut belajar silakan, mau ikut training silakan, mau ikut kelas tesis silakan, tidak ada masalah teman-teman. Ya, kenapa? Karena saya sadar diri kalau saya melakukan sikap membangun habit yang konsisten. Rabu kami persiapan dengan matang, Rabu kemarin kami tidak hadir dengan sengaja, kami memonitor dan terpimpin dengan baik. Ada Pak Ruby, ada semua komponen ya, dan kita bisa lihat ya, dengan yang belajar saja masih salah, apalagi yang tidak belajar. Nah, kalau ini bisnis besar, saya ingin tanya balik, kira-kira kalau multi level tidak angka miliar, banyak yang mau nggak? Nggak ada yang mau teman-teman. Tapi kalau ada yang angkanya miliaran, multi level marketing itu dibangunnya secara profesional atau secara amatiran. Ya, kami melihat bagaimana mereka yang punya bisnis, punya usaha di